Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, sebelum saya memulai pelajaran pada pagi hari ini, dari kelas kalian mungkin ada yang tidak hadir pelajaran hari ini. Alhamdulillah hadir semua. Oke, baik. Sebelum masuk ke materi pada hari ini, mari kita mereview materi di pertemuan sebelumnya, yaitu tentang ekosistem. Ekosistem sendiri kita ketahui kan bahwa ekosistem itu terdiri dari biotik dan abiotik yang saling melengkapi dan saling membutuhkan. Baik, untuk hari ini langsung saja masuk ke dalam pembahasan materi. Nah, untuk hari ini kita mempelajari materi tentang pencemaran lingkungan dengan pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Nah, sebelumnya saya akan memberikan sebuah gambar yang dimana pastinya kalian pernah menemuinya di sekitar sekolah atau sekitar rumah atau di suatu tempat ketika kalian mengunjungi suatu tempat. Nah, dari gambar ini, apa yang pertama kali terlihat di benak Anda ketika pertama kali melihat gambar ini? Pencemaran. Ya, sampah, pencemaran, dan kita juga bisa lihat dari sini pencemarannya juga cukup buruk. Lalu, pernahkah melihat secara langsung lingkungan pencemaran seperti di gambar? Pernah. Mungkin kalian pernah melihatnya di sekitar sekolah atau sekitar rumah kalian sendiri. Lalu jika Anda jadi pemimpin di suatu daerah yang memiliki lingkungan seperti di gambar, apa yang harus dilakukan untuk mengatasi pencemaran lingkungan? Ya, bisa memberdayakan masyarakat, karena kebersihan lingkungan sendiri juga tanggung jawab bersama. Lalu selanjutnya, dari pembelajaran hari ini saya harap dapat mencapai tujuan pembelajaran yang mana diantaranya yaitu pertama, peserta didik dapat mengelompokkan 3 jenis pencemaran lingkungan secara umum di lingkungan rumah atau sekolah. Yang kedua, peserta didik dapat mengklasifikasikan 3 jenis pencemaran lingkungan di sekitar rumah atau sekolah. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis 5 penyebab pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan di air, tanah, maupun udara di sekitar rumah atau sekolah dengan kajian literatur melalui gotong royong. Nah, untuk pembelajaran hari ini yaitu menggunakan pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Ada yang tahu apa itu pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw? Tidak. Nah, untuk pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw sendiri, di sini ada alurnya. Di sini ada yang namanya kelompok asal. Nah, kelompok asal ini terdiri dari beberapa orang. Lalu setelah terbentuknya kelompok asal, akan dipecah menjadi kelompok ahli. Nah, kelompok ahli di sini masing-masing kelompok memegang atau mendalami satu subtopik yang berbeda-beda di kelompoknya. Lalu setelah kelompok ahli melakukan diskusi dan pendalaman materi, maka dilanjutkan atau kembali ke kelompok asal yang di pertama tadi. Nah, begitu untuk pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Alurnya seperti ini.
untuk memperluas pemahaman materi tentang pencemaran lingkungan, macam-macam lingkungan dan jenis-jenisnya, kalian bisa melihat di artikel ini. Sebelumnya bisa di-share dulu melalui mobile kalian masing-masing. Baik, Pak. Nah, sudah kalian buka semua? Sudah ya. Di artikel ini Bapak sudah ada di situ cantumkan tentang macam-macam pencemaran lingkungan, dampaknya untuk lingkungan sendiri, dampak untuk manusianya, dan penyebab-penyebab terjadinya pencemaran di lingkungan, mulai dari pencemaran tanah, pencemaran air maupun pencemaran udara. Oke, saya kasih kesempatan untuk membaca dan memahami artikelnya. Nah, dan untuk materi pencemaran lingkungan itu sendiri memiliki 3 subtopik, dan ini juga akan kita pelajari hari ini juga. Yang pertama ada sumber pencemaran, yang kedua jenis pencemaran, yang ketiga dampak pencemaran. Nah, tiga-tiganya ini nanti akan dipresentasikan oleh kelompok asal. Nah, sebelum membagi subtopik ini, Bapak akan membentuk sebuah kelompok asal. 3 kelompok di sini, kelompok A, kelompok B, dan kelompok C, yang masing-masing terdiri dari 3 anggota. Nah, kalian bisa berkumpul atau duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing yang sudah Bapak tentukan. Kalian sudah duduk sesuai kelompoknya? Sudah. Nah, selanjutnya tiap-tiap kelompok ini kan terdiri dari 3 anggota. Nah, tiap anggota ini masing-masing harus membawa 1 subtopik. Misalkan di sini kelompok A ada Duanta, Rehan, dan Iva. Nah, Duanta, Rehan, Iva di sini masing-masing memegang 1 dari subtopik ini. Nah, kalau misalkan sudah dibagi, nah kalian astagfirullah. Nah, kalian sudah mendapat, jika kalian sudah mendapat subtopiknya masing-masing, saya kasih kesempatan untuk mencari sumber bacaan atau sumber belajar dari internet, dari buku, atau dari sumber bacaan lainnya. Ini kelompok asal terus membagikan subtopik masing-masing anggota, mempersiapkan presentasi. Nah, di masing-masing anggota kan memegang 1 subtopik. Nah, diharapkan kalian harus menguasai subtopik itu, karena di akhir pembelajaran nanti akan ada presentasi masing-masing kelompok. Nah, tadi kan sudah saya bagikan untuk kelompok asal dan masing-masing subtopik. Selanjutnya, Bapak Nah, selanjutnya saya akan membuat kelompok ahli. Nah, kelompok ahli di sini yang membedakan yaitu kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 di sini adalah
masing-masing subtopik. Subtopik yang tadi di awal yang ada 3. Kelompok 1 di sini yaitu kelompok subtopik sumber pencemaran. Kelompok 2 membahas tentang subtopik jenis pencemaran. Kelompok 3 tentang subtopik dampak pencemaran. Nah, di kelompok asal tadi dikarenakan tadi masing-masing anggota sudah memegang satu subtopik, maka subtopik yang sama akan dijadikan satu kelompok di kelompok ahli. Nah, Bapak beri kesempatan untuk duduk sesuai subtopiknya yang sama untuk membentuk kelompok ahli. Nah, di sini untuk subtopiknya ada sumber pencemaran, jenis pencemaran, dan dampak pencemaran. Apakah sudah duduk sesuai dengan kelompok ahlinya masing-masing? Sudah. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu dipersilakan masing-masing kelompok untuk mendalami subtopik tersebut. Di kelompok 1 mendalami subtopik sumber pencemaran, kelompok 2 jenis pencemaran, dan begitu seterusnya. Diharapkan untuk mempelajari sebaik mungkin ya. Karena nanti di akhir kita akan mempresentasikan di depan kelas dan juga mempresentasikan di kelompok A asal yang tadi sebelumnya. Oke, baik, saya kasih waktu 20 menit untuk mendalami dan memahami subtopik yang kalian dapatkan. Diharapkan untuk semua anggota kelompok ahli untuk berpartisipasi dalam diskusi. Baik, cukup untuk diskusi kelompok ahlinya. Mungkin dari kelompok ahli atau anggota kelompok ahli ada yang kurang paham bisa ditanyakan langsung ke saya. Oke. Lalu setelah dari kelompok ahli ini akan Bapak kembalikan lagi ke kelompok asal. Nah, tadi kan sudah dibentuk di awal kelompok namanya kelompok asal kan? Nah, itu kembali lagi ke kelompok itu. Oke, Bapak kasih kesempatan untuk duduk sesuai kelompok asal. Baik. Selanjutnya sebelumnya kan kalian sudah berada di kelompok ahli, yang mana kalian di situ kan memahami masing-masing subtopik bersama kelompok ahlinya. Dan sekarang kalian sudah dikembalikan ke kelompok asal. Nah, di kelompok asal ini sekarang kalian mempresentasikan dan menjelaskan apa yang kalian dapat di kelompok ahli tadi ke teman satu anggota di kelompok asalnya secara bergantian. Dan temannya bisa membuat catatan penting. Baik, Pak. Dimohon untuk mengikuti diskusi dengan baik ya. Baik, Pak. Soalnya nanti di akhir akan diadakan penilaian dan presentasi kelompok. Baik. Oke. Presentasi bekerja kelompok. Dari ke kelompok asal sudah 20. Nah, saya kira sudah cukup untuk diskusi di kelompok asalnya. Sekarang untuk kelompok yang ingin presentasi duluan ke depan,
Ya, kelompok 1. Pura-pura cuma. Enggak usah. Baik, terima kasih untuk presentasinya. Presentasinya sudah cukup bagus, cukup menarik, dan untuk pendalaman materinya saya kira sudah cukup bagus dan kalian juga memahami dengan baik dengan topik yang kalian terima. Selanjutnya adalah evaluasi. Di sini saya akan memberi sedikit soal evaluasi yang mana divisinya tentang materi yang kalian sudah dapatkan tadi. Pertanyaan pertama, sebutkan jenis pencemaran lingkungan yang terjadi di sekitar kita. Ada pencemaran air mungkin? Ya, pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah. Oke. Selanjutnya, sebutkan dampak pencemaran terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Kalau pencemaran air sendiri kan terhadap lingkungan perusahaan pencemaran dari kesehatan manusia lebih ke pencemaran kesehatan. Ya, jawaban yang bagus. Dan tentu saja pencemaran itu memang memiliki dampak yang buruk entah untuk manusia dan untuk abiotik lainnya. Untuk biotik lainnya. Yang terakhir, apa saja upaya yang dapat kita lakukan untuk mengatasi pencemaran air? Mungkin kalau dalam pencemaran air, itu kalau biasanya kita menggunakan sistem pengolahan terlebih dahulu sebelum dibuang ke daerah perairan yang luas, misalnya dibuang ke sungai itu benar kayak industri yang tekstil atau industri yang besar itu punya sistem penampungan seperti buat mensterilisasikan limbah tersebut. Jadi dari pencemaran tersebut diuji coba dengan biotik. Setelah aman di biotik tersebut, nantinya baru limbah tersebut baru dibuang ke perairan. Ya, cukup bagus. Memang perusahaan-perusahaan besar atau pabrik-pabrik besar memang menghasilkan limbah yang cukup banyak, dan itu juga mempengaruhi ekosistem yang ada di lingkungan. Dan sebelum berakhir, apa saja kegiatan sehari-hari manusia yang memungkinkan untuk mencemari lingkungan? Kadang kita tidak sadar setelah kita melakukan ini, sehari-hari kita melakukannya, tapi kita tidak sadar ternyata itu memungkinkan untuk mencemari lingkungan. Apa saja contohnya? Membuang sampah sembarangan. Ya, apa? Kegiatan sehari-hari seperti mencuci piring dan mencuci pakaian itu limbah sabun itu dapat merusak ekosistem pencemaran air dan pencemaran tanah. Tanahnya menjadi tidak subur kalau disiram oleh air bekas cucian. Ya, terutama untuk limbah rumah tangga ya. Limbah rumah tangga itu memang tidak kita sadari juga mencemari lingkungan. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Nah, sejauh ini yang kita pelajari dari awal pertemuan sampai sini ada beberapa yang dapat kita ambil. Yang pertama yaitu jenis-jenis pencemaran lingkungan, yaitu pencemaran lingkungan udara, pencemaran air, dan pencemaran tanah. Selanjutnya, untuk dampak pencemaran lingkungan itu sendiri, saya menyebutkan beberapa saja di sini, yaitu gangguan kesehatan manusia, kerusakan ekosistem, penurunan kualitas hidup, dan lain-lain. Dan untuk selanjutnya, menjaga kelestarian lingkungan adalah tanggung jawab bersama. Dan upaya untuk pencegahan pencemaran lingkungan harus dilakukan secara berkelanjutan. Selanjutnya, dengan menjaga lingkungan, kita dapat menciptakan masa depan yang lebih sehat
dan berkelanjutan bagi generasi mendatang. Aku juga bisa pencernaan. Pencemaran. Apa nih? Baik, terima kasih untuk presentasinya. Presentasinya sudah cukup bagus, cukup menarik, dan untuk pendalaman materinya saya kira sudah cukup bagus dan kalian juga memahami dengan baik dengan topik yang kalian terima. Selanjutnya adalah evaluasi. Di sini saya akan memberi sedikit soal evaluasi yang mana isinya tentang materi yang kalian sudah dapatkan tadi. Pertanyaan pertama, sebutkan jenis pencemaran lingkungan yang terjadi di sekitar kita. Ada pencemaran air mungkin? Ya, pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah. Oke. Selanjutnya, sebutkan dampak pencemaran terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Kalau pencemaran air sendiri kan terhadap lingkungan perusahaan dan kesehatan manusia lebih ke pencemaran kedatangan. Ya, jawaban yang bagus. Dan tentu saja pencemaran itu memang memiliki dampak yang buruk, entah untuk manusia dan untuk abiotik lainnya. Untuk biotik lainnya. Yang terakhir, apa saja upaya yang dapat kita lakukan untuk mengatasi pencemaran air? Mungkin kalau pencemaran air itu kalau biasanya kita industri menggunakan sistem pengolahan di terlebih dahulu sebelum dibuang daerah perairan yang luas misalnya di Pulau Sungai itu terkenal kayak industri yang tekstil atau industri yang besar itu punya sistem penanganan seperti buat mensterilisasikan limbah tersebut. Jadi dari pencemaran tersebut diuji coba dengan biotik. Setelah aman di biotik tersebut, nantinya baru limbah tersebut dibuang ke perairan. Ya, cukup bagus. Memang perusahaan-perusahaan besar atau pabrik-pabrik besar memang menghasilkan limbah yang cukup banyak, dan itu juga mempengaruhi ekosistem yang ada di lingkungan. Baik, sebelum berakhir, apa saja kegiatan sehari-hari manusia yang memungkinkan untuk mencemari lingkungan? Kadang kita tidak sadar setelah kita melakukan ini, sehari-hari kita melakukannya, tapi kita tidak sadar ternyata itu memungkinkan untuk mencemari lingkungan. Apa saja itu contohnya? Membuang sampah sembarangan. Ya, apa? Kegiatan sehari-hari seperti mencuci piring dan mencuci pakaian itu limbah sabunnya itu dapat merusak ekosistem pencemaran air dan pencemaran tanah. Tanahnya menjadi tidak subur kalau disiram oleh air bekas cucian. Ya, terutama untuk limbah rumah tangga ya. Limbah rumah tangga itu memang tidak kita sadari juga mencemari lingkungan. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Nah, sejauh ini yang kita pelajari dari awal pertemuan sampai sini ada beberapa yang dapat kita ambil. Yang pertama yaitu jenis-jenis pencemaran lingkungan, yaitu pencemaran lingkungan udara, pencemaran air, dan pencemaran tanah. Selanjutnya, untuk dampak pencemaran lingkungan itu sendiri, saya menyebutkan beberapa saja di sini, yaitu gangguan kesehatan manusia, kerusakan ekosistem, penurunan kualitas hidup, dan lain-lain. Dan untuk selanjutnya, menjaga kelestarian lingkungan adalah tanggung jawab bersama. Dan upaya untuk pencegahan pencemaran lingkungan harus dilakukan secara berkelanjutan. Selanjutnya, dengan menjaga lingkungan, kita dapat menciptakan masa depan yang lebih sehat dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.
Baik, itu saja yang bisa saya berikan kepada kalian untuk pelajaran kali ini. Kita akan bertemu di kesempatan berikutnya. Nah, di sini ada sedikit kutipan dari saya, yaitu sukses bukanlah akhir, kegagalan bukanlah fatal, yang terpenting adalah keberanian untuk terus maju. Baik, cukup di sini yang bisa cukup di sini yang bisa saya sampaikan. Kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Oke. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Amin. Oke, mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan bersama-sama membaca alhamdulillah. Oke, maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.